Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil malaa'in a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan kepada teman-teman semua. Mungkin teman-teman ada yang selama ini kurang menyadari ya, bahwa ternyata Kiai Imaduddin Al-Bantani itu juga menolak bahwa Wali Songo itu mempunyai keturunan. Ya. Kan selama ini yang kita ketahui bahwa satu oknum itu aja yang mengatakan. Dan ternyata Kiai Imaduddin sendiri lebih memastikan bahwa Wali Songo itu tidak punya dzurriyyah di Indonesia. Ya. Dasarnya apa? Ini saya tunjukkan. Di sini pada tulisan yang oleh sebagian orang dikampanyekan sebagai sebuah tesis ilmiah, dan saya telah jabarkan di konten saya yang lampau bahwa ini tidak bisa dikatakan sebuah tesis ilmiah. Kalau kita mengatakan ini adalah sebuah tesis ilmiah, berarti kita telah melecehkan ilmiah itu sendiri. Tesis itu bisa dikatakan ilmiah apabila diuji dia oleh seorang yang ahli di bidangnya. Harus diuji. Kalau dia menulis tentang nasab, mau dikatakan itu sebuah tesis ilmiah, maka tulisan dia harus diuji oleh seorang ahli nasab. Harus ditahqiq. Baru bisa dikatakan sebuah tesis ilmiah. Nah, ini mana yang mentahqiq? Nggak ada yang mentahqiq. Klaim sepihak aja, udah nggak ada yang mentahqiq. Dia sendiri juga bukan ahli nasab, tetapi beliau sudah mengeluarkan keputusan-keputusan nasab bahwa nasab Sayyid Syarif Ba'alawi tertolak. Ya, padahal Kiai Imaduddin tidak mempunyai hak untuk mengatakan demikian. Kenapa? Ya karena beliau bukan ahli nasab, tidak punya otoritas. Kok bisa dia bukan ahli nasab? Dia pinter bahasa Arab, karya ilmiahnya banyak, ada macam-macam itu tentang bahasa Arab, tentang Al-Fiqh An-Nahdiyah dan lain-lain, banyak sekali karya tulisnya. Tetapi beliau tidak punya riwayat untuk belajar nasab, tidak pernah studi ilmu nasab, ya, makanya beliau tidak mengerti ilmu nasab. Bukti tidak mengertinya beliau tentang ilmu nasab ya ini salah satunya. Statementnya ini, beliau mengatakan sebuah kitab nasab hanya dapat menjadi dalil kesahihan untuk nama-nama yang sezaman dengan kitab nasab yang ditulis. Nah, ini nggak ada di kalangan ahli nasab yang seperti ini, tidak dikenal, ya. Jadi berhentilah kita mengatakan bahwa Kiai Imad ini seolah-olah ahli nasab, ya. Dan dengan statement seperti ini, maka beliau seperti menafikan bahwa dzurriyyah Wali Songo itu atau Wali Songo itu punya dzurriyyah. Tapi dengan bahasa yang lain, kalau yang oknum yang viral mengatakan bahwa Wali Songo tidak memiliki dzurriyyah, dia mengatakan jelas, ibarat 1 + 1 2. Tetapi kalau Kiai Imaduddin ini mengatakannya bukan begitu. Mengatakannya 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Hasilnya sama. Hasilnya bahwa Wali Songo tidak memiliki dzurriyyah. Hasilnya sama, bahwa 2 hasilnya. Kalau yang oknum yang viral itu 1 + 1 sama dengan 2. Kalau ini 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Gitu. Ya. Ini klaim yang atau syarat yang
mengada-ada. Dan lucunya lagi, Kiai Imad ini kan bukan seorang ahli nasab. Dia tiba-tiba nimbrung di kalangan ahli nasab dan memberikan aturan main. Ini kan tambah aneh, ya. Terus kemudian beliau seringkali ketika diberikan jawaban oleh beberapa orang dan orang tersebut menyebut nama kitab misalnya Samsud Dohirah, dia mengatakan nggak bisa itu, atau kitab pokoknya ada nama pentahkik atau penulis itu dari kalangan Ba'alawi, dia akan mengatakan kitab ini palsu atau tertolak karena ini adalah klaim sepihak dan lain-lain. Jadi intinya dia juga mensyaratkan bahwa yang menulis nasab itu harus orang di luar dari keluarga itu. Harus di luar dari Ba'alawi. Apabila nasab Ba'alawi ini ditulis oleh orang selain dari Ba'alawi, baru bisa dia terima. Ini kan aneh. Nah, coba kalau misalnya seperti ini bagaimana? Misalnya begini. Kalau menggunakan prinsip dari Kiai Imad, maka manuskrip yang dimiliki oleh Kiai Hanan ini juga akan tertolak. Jadi Kiai Hanan tampak dalam foto menunjukkan manuskrip Silsilah Duriyah Wali Songo yang ditulis oleh leluhur beliau. Nah, apakah ini Kiai Imad akan mengatakan ini klaim sepihak? Apakah bukti manuskrip ini tidak sah? Siapa ulama ahli nasab yang mengatakan bukti manuskrip yang dibawa oleh Kiai Hanan ini tidak sah? Nah, terus apakah Sayyid Syarif Al-Ba'alawi itu tidak punya manuskrip? Apakah Kiai Hanan pernah meneliti tentang itu? Nggak pernah. Kenapa? Karena Kiai Hanan mengabaikan metodologi sosiologis, historis, antropologis. Beliau abaikan semua. Yang beliau lakukan hanya membaca 2 kitab, Tahdhib Al-Ansab dan Syajaratul Mubarakah. Itu pun membacanya juga aneh. Aneh bagaimana? Aneh. Setiap yang tidak tertulis dia tafsirkan itu adalah sebuah penolakan. Kalau tidak tertulis ya tidak tertulis, bukan penolakan. Kalau imam ahli nasab itu ingin menolak suatu nasab, dia akan tulis di situ bahwa ini tidak punya keturunan, bahwa ini nasabnya tidak benar kalau bersambung kepada ini atau itu. Seperti beberapa kali saya katakan di dalam kitab Muqaddimah, di dalam Muqaddimah kitab Abna al-Imam fi Misrah Wasyams Al-Hasan wal Al-Husain, di dalam Muqaddimah di dalam mukadimah kitab tersebut, Syekh As-Safarini mengutip surat dari gurunya yang bernama Syekh An-Nablusi, yang mana dalam surat itu Syekh An-Nablusi jelas-jelas mengatakan bahwa tidak benar Syekh Abdul Qadir Jalani itu Duriyatul Rasul, baik itu dari jalur Al-Hasan maupun dari jalur Al-Husain. Bahkan Syekh An-Nablusi mengatakan kilahuma ghairu sahih, dari jalur keduanya nggak benar, ya. Nah, dan selama ini Kiai Imad tidak bisa membuktikan dari kitab nasab yang mana, dari ahli nasab siapa yang menolak bahwa Imam Ubaidillah itu putra Imam Ahmad Al-Muhajir, atau tunjukkan siapa nama ahli nasab An-Nasabah yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya anak yang bernama Ubaidillah. Nggak ada. Dan kewajiban ini adanya di Kiai Imad, karena dia yang menuduh, maka dia yang harus membuktikan. Makanya saya menentang kalau Robito Alawiyah menanggapi. Nggak perlu ditanggapi, karena Kiai Imad bukan seorang ahli nasab pertama, jadi nggak apple to apple,
apple to apple. Jadi Kiai Imad tidak boleh ditanggapi oleh lembaga nasab. Nah, statement atau aturan main yang dibuat oleh Kiai Imad ini adalah blunder. Kalau dia di lain sisi mengakui, misalnya mengakui bahwa Wali Songo punya duriyah, lah ini bagaimana dengan tulisannya itu? Bertolak belakang. Karena para duriyah Wali Songo membuktikan bahwa mereka itu keturunan Wali Songo dengan dasar manuskrip yang ditulis oleh keluarganya, oleh leluhurnya. Nah, terus kenapa Ba'alawi tidak boleh menggunakan manuskrip dari leluhurnya? Dan lagi, imam-imam nasab itu mengkonfirmasi, banyak imam nasab yang mengkonfirmasi mengenai As-Sada Syarif Ba'alawi itu sebagai Dzurriyyatur Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Salah satunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan beliau seorang ahli nasab. Namanya ada di Tabaqat An-Nasabin. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pun ditantang debat oleh Kiai Imaduddin. Ini kan sudah aneh. Siapa Imam Ibnu Hajar dan siapa Kiai Imad? Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengkonfirmasi bahwa As-Sada Syarif Ba'alawi itu Dzurriyyatur Rasulullah SAW, tentu dengan kacamata seorang ahli nasab. Gak mungkin beliau menulis itu tanpa menggunakan keilmuan nasabnya. Gak mungkin dia sekonyong-konyong menulis nasab seseorang. Gak mungkin. Jadi aneh gitu loh apa yang dibawa-bawa oleh Kiai Imaduddin ini. Nah, terus kenapa masalah ini diramaikan di medsos? Kepentingannya apa? Ya, tentu ini kan berkaitan dengan tahun politik. Ya, berkaitan dengan tahun politik. Kalau masa-masa sebelumnya misalnya digaungkan isu kebangkitan PKI, terus di pemilu berikutnya digaungkan isu hantek asing-asing. Nah, kalau sekarang gaungnya yang diisukan adalah Yaman, Arab, Ba'alawi. Kenapa? Ya karena momen tahun politik. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk menanamkan di croc brain, di otak reptil bangsa Indonesia sebuah trauma. Ya, dan ini lazim digunakan. Sini ada tulisan pembahasan menarik tentang ini. Sini menarik sekali untuk kita baca ini. Nah, ini ditulis oleh Haryoko R. Wiryo Sutomo, Hypno Writing dan Croc Brain. Ya. Ada hal menarik yang saya temukan dalam expert sharing tentang literasi digital di kantor Kementerian Kominfo beberapa waktu lalu, di mana saya menjadi salah satu pembicaranya. Ya, ini dari Haryoko R. Wiryo Sutomo. Nah, dia mengatakan, ternyata dari 100 orang lebih di ruangan tersebut,
bahkan sesama pembicara lain juga, tidak menyadari bahwa sebagian besar status-status atau meme-meme di media sosial yang menimbulkan kontroversi memang didesain secara khusus untuk memicu perdebatan, percekcokan, dan silang sengkarut orang ramai. Targetnya menciptakan segregasi sosial berdasarkan kelompok, membangun dan mengentalkan sikap in-group, out-group dalam masyarakat. Tujuan akhirnya, menciptakan kelompok pendukung politik yang fanatik, pemarah, dan kebal terhadap data dan fakta yang disodorkan kepadanya. Kok bisa? Bisa saja, bisa sekali. Dengan cara bagaimana? Menggunakan teknik hypnowriting. Bagaimana saya bisa bicara demikian? Karena saya mengetahui teknik tersebut, menguasai dengan baik dan sudah lama menggunakannya untuk keperluan wawancara investigasi. Pertanyaan berikutnya, siapa orang-orang yang menggunakan teknik hypnowriting di atas? Yaitu para cyber army dari kedua kubu politik yang bersaing, baik di kubu pemerintah maupun oposisi. Mereka, para cyber army, bisa relawan, bisa pula orang profesional, tentara cyber sewaan, cyber mercenaries. Apa yang disasar? Yang disasar adalah crook brain manusia, di mana security atau insecurity feeling berada. Kedua jenis perasaan tersebut adalah basic instinct, landasan survival spirit manusia. Cara menguliknya bagaimana? Dengan mendesain narasi-narasi dan gambar-gambar yang disisipi pesan subliminal, yakni pesan tersembunyi. Pesan tersembunyi tersebut berupa pesan yang tidak akan ditangkap oleh neokorteks, di mana pikiran kritis dan logika berada, namun langsung menusuk ke crook brain. Contoh nyata, apa yang jadi target menggembar-gemborkan isu 10 juta naker Cina masuk ke Indonesia adalah yaitu rasa takut kehilangan pekerjaan, rasa takut ketidakkebahagiaan lapangan pekerjaan, rasa takut menganggur. Konsekuensinya, reaksi primitif pun akan langsung terpicu pada saat crook brain merasa terancam. Dan hampir semua yang tidak paham bahwa reaksi primitif crook brain tidak dapat dihadapi dengan data. Ya. Jadi yang ingin dicapai dari para orang-orang yang meramaikan tesis dari Kiai Imaduddin ini adalah untuk membuat sebanyak-banyaknya orang kebal data terhadap apa saja yang berbau, misalnya Arab, berbau Yaman, berbau habaib. Mereka sudah nggak bisa lagi. Misalnya dikatakan, nah ini kan yang aneh-aneh itu kan cuman beberapa orang aja. Ya, beberapa orang itu sudah dianggap semuanya. Karena ini sudah nggak bisa lagi logika mereka menangkap. Yang mereka tangkapin adalah reaksi primitif dari crook brain-nya. Ya. Sehingga data apapun ya mental. Ini dilanjutkan oleh beliau. Silahkan Anda berbusa-busa menyangking data. Satu gerobak silakan Anda berbusa-busa menyangking data satu gerobak dari sumber-sumber yang kredibel. Percuma, saudara. Kenapa? Karena data hanya bisa dicerna oleh otak modern, yaitu neokorteks, bukan oleh crook brain. Jadi orang yang sudah crook brain-nya kena oleh informasi yang disajikan oleh para tim hore dari tesis Kiai Imaduddin ini, yang itu otak neokorteksnya sudah nggak bisa berfungsi lagi karena mereka sudah kebal data. Yang banyak mendominasi adalah
Crockbrain mereka. Nah, kemudian dia melanjutkan, jadi terjawab sudah kebenaran Anda soal kebal data itu kan. Lalu bagaimana menghadapinya? Silahkan sajikan data, nggak masalah. Hanya saja, sejak sekarang, sebaiknya Anda mesti membangun kesadaran bahwa data tersebut tidak untuk mereka yang kebal data. Jadi, kalau misalnya orang-orang yang berupaya menjawab, jadi fitnah yang dibawa oleh Kiai Madudin ini berupaya dijawab dengan data. Ya, para penjawab tadi harus menyadari bahwa jawaban mereka ini hanya untuk segelintir atau sebagian kalangan saja yang masih menggunakan neokorteksnya. Nggak bisa berharap banyak dari orang yang sudah selalu menggunakan Crockbrain-nya. Ya. Oke. Tapi untuk memelihara kewarasan orang lain yang masih mengedepankan neokorteksnya untuk berpikir. Jadi tujuan menjawabnya tadi hanya untuk memelihara kewarasan orang yang masih menggunakan neokorteksnya supaya tidak terpengaruh oleh orang-orang yang berbicara berdasarkan Crockbrain itu tadi. Ya. Oke. Jadi begitu teman-teman. Ini semua ada kaitan dengan tahun politik. Ya, karena ada rasa ketakutan akan naiknya seseorang untuk menjadi presiden misalnya. Itu yang mereka takutkan, sehingga mereka menggencarkan isu ini. Ada lain tujuannya itu aja tujuannya. Salah satu, tapi ini tujuan yang paling besar ya. Sebetulnya tujuan lain-lainnya juga ada. Kemudian, nah, kembali ke soal Ba'alawi. Di sini, di dalam Set the alarm for when? Di dalam forum dari Naqabah ini diinformasikan kitab-kitab yang menjadi maraji, menjadi rujukan untuk nasab dari Ba'alawi. Ya. Ntar saya tampilkan dulu ya. Nah, oke. Di sini jelas tertulis kitab wa maraji fi nasabi as-sadati al-Ba'alawi. Ini daftar nama-nama kitab yang menjadi rujukan untuk nasab dari al-Ba'alawi, Sayyid Syarif, keluarga Ba'alawi. Yang pertama yaitu kitab Sajarah al-Ba'alawi, makhtutah tujad al-asli fi Tarim wa Jakarta. Nah, ini kitab nasab Sajarah al-Ba'alawi yang kitab ini berada di Tarim dan Jakarta. Tarim, kenapa kok Tarim ya? Karena pusatnya, induknya di Tarim. Nah, di Jakarta adalah induk untuk Sayyid Syarif Ba'alawi yang ada di Indonesia. Dan kitab ini juga ada disimpan juga kopinya di
Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah. Jadi di induk sana di Makkah dan Madinah juga ada kitab ini, ya. Kemudian yang nomor 2 adalah As-Sajarah Az-Zakiyah yang ditulis oleh Sayyid Yusuf bin Jamalulail. Ini juga menjadi kitab rujukan. Al-Mu'jam Al-Latif Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, ya, itu juga menjadi rujukan, ya. Al-Imam Al-Muhajir Muhammad Dia Syihab Muhammad Dia Syihabuddin wa Abdullah Nuh Madbu'. Ini sudah dicetak kitab ini. Dan nama Muhammad Dia Syihabuddin ini juga ada di Tabaqat An-Nasabin. Jadi beliau juga diakui oleh sebagai ulama ahli nasab, sama seperti Sayyid Yusuf Jamalulail ini juga ada, ya. Nah, ini semua nama-nama kitab yang menjadi maraji, menjadi kitab rujukan dari nasab Sayyid Syarif Sada Ba'alawi, ya. Urut-urutannya ini ada semua ini kitab-kitabnya. Ya, gitu teman-teman. Jadi apa namanya, ini tulisan dari Kiai Imaduddin ini nggak bisa dipakai nih. Sebuah kitab nasab hanya dapat menjadi dalil kesahihan untuk nama-nama yang sezaman dengan kitab nasab yang ditulis, ini nggak bisa dipakai. Ini salah sepihak yang yang tidak pernah dipakai oleh para ahli nasab, ya, gitu. Kalau ini dipaksakan diterapkan, maka di Indonesia nasab dari Dzurriyyah Wali Songo juga tertolak karena tulisan ini, ya. Makanya saya mengatakan bahwa sebetulnya Kiai Imaduddin ini juga menolak bahwa Dzurriyyah Wali Songo, bahwa Wali Songo itu punya dzurriyyah, gitu. Apalagi beliau juga menolak penulisan nasab oleh keluarga atau manuskrip, berbentuk manuskrip atau maktutot, itu juga ditolak oleh beliau. Beliau mensyaratkan harus orang luar, ya, gitu. Kemudian saya kira apa yang saya sampaikan sudah cukup jelas, dan semoga bisa dimengerti. Dan kesimpulan saya bahwa tesis yang ditulis oleh Kiai Imaduddin itu belum bisa dikatakan sebagai sebuah tesis ilmiah, hanya bisa dikatakan sebagai cerpen, cerita pendek tentang cerita beliau setelah membaca Tahdzib Al-Ansab dan Syajaratul Mubarakah, bukan sebuah karya ilmiah. Oke, kiranya sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.